Salam cerdas. Nah, kita berjumpa lagi di channel ini, masih dengan saya Samuel Daci. Nah, untuk adik-adik mahasiswa yang sedang belajar akurat dan juga bagi sobat cerdas, kita masih membahas aplikasi akuntansi akurat ya. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang ya akurat 12 ya, akurat bagian 12, yaitu tentang membuat data perusahaan baru melalui persiapan mahir. Nah, itu yang akan kita bahas untuk kali ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya mau mengingatkan ya, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar akurat dan juga sobat cerdas yang belum menonton video akurat bagian yang pertama sampai yang ke-11, nah ditonton ya videonya di channel ini sehingga Anda lebih mudah untuk memahaminya. Dan bagi yang belum subscribe, nah silakan ya di-subscribe channel ini sehingga channel ini semakin berkembang berbagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Nah, kalau begitu kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, dalam membuat data perusahaan baru ya melalui persiapan mahir, maka ada langkah-langkah yang harus dilalui ya. Nah, langkah yang pertama yaitu membuat mata uang ya. Kemudian yang kedua, mengatur atau menentukan informasi perusahaan. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah informasi pajak perusahaan ya. Di sini adalah digunakan untuk membuat pajak ya. Kemudian pada langkah yang keempat yaitu membuat daftar akun ya. Daftar akun yang diperlukan oleh perusahaan. Nah, langkah yang kelima adalah memilih akun-akun untuk default mata uang. Kemudian langkah yang keenam adalah membuat termin dan pajak ya. Langkah yang ketujuh, membuat tipe pelanggan dan juga metode pengirimannya ya. Nah, selanjutnya pada langkah yang kedelapan, membuat daftar pelanggan ya. Langkah yang ke-9, membuat daftar pemasok. Langkah yang ke-10, membuat departemen untuk suatu proyek. Langkah yang ke-11, membuat daftar gudang dan juga kategori persediaan. Langkah yang ke-12, memilih akun-akun untuk default barang ya. Langkah yang ke-13, akun default pesanan produksi. Langkah yang ke-14 adalah menentukan metode biaya ya. Nah, selanjutnya ya, untuk langkah selanjutnya, langkah ke-15 membuat daftar persediaan atau daftar barang dagangan. Langkah yang ke-16 membuat kelompok aktiva tetap. Langkah yang ke-17 membuat nama aktiva tetap. Nah, langkah yang ke-8 membuat daftar aktiva tetap. Nah, langkah yang ke-9 adalah menampilkan neraca percobaan. Nah, yang terakhir adalah menentukan atau mengatur preferensi perusahaan. Nah, inilah langkah-langkah ya yang harus dilalui untuk membuat data perusahaan baru melalui persiapan mahir ya di dalam akuratnya. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan membuat data perusahaan baru ya melalui persiapan standar, maka untuk persiapan mahir ini langkah-langkahnya lebih panjang ya. Nah, berikut kita akan lakukan ya bagaimana caranya membuat data-data perusahaan baru melalui persiapan mahir. Nah, maka caranya ya kita membuka akurat ya. Kita buka akurat, aplikasi akurat. Kita tunggu beberapa saat ya. Nah, di sini kita akan membuat data perusahaan baru ya, atau file perusahaan baru. Nah, kita pilih adalah buat data perusahaan baru ya. Kita klik. Nah, kemudian pada bagian kotak ini kita tentukan nama perusahaannya atau nama file untuk perusahaan baru tersebut. Nah, misalnya saya buat di sini adalah usaha PT XYZ ya sebagai contoh. Nah, kemudian kita klik tombol OK. Kita tunggu progresnya ya sampai selesai. Nah, selanjutnya pada kata kunci ya kita ketikkan super
Pfizer ya. Oke. Nah, kemudian kita pilih yang digunakan itu adalah bahasa Indonesia ya. Kemudian kita klik tombol lanjut. Nah, maka pada bagian ini kita pilih adalah persiapan mahir ya. Kita pilih persiapan mahir, kemudian lanjut. Nah, maka akan masuk kita ke langkah yang pertama ya. Nah, perhatikan di sini ya. Ada sebanyak 20 langkah ya. Nah, langkah yang pertama ini di sini kita membuat mata uang ya. Mata uang yang digunakan dalam transaksi pada perusahaan tersebut ya. Nah, maka caranya kita klik tombol tambah. Nah, misalnya kita membuat mata uang untuk rupiah ya. Untuk rupiah. Nah, maka kita ketikkan ya rupiah. Nah, kemudian nilai tukarnya di sini misalnya untuk rupiah kita buatkan 1 ya. 1 rupiah adalah nilainya 1 ya. Kemudian di sini negaranya adalah Indonesia. Nah, kemudian simbolnya adalah IDR ya atau Rp. Nah, di sini kita gunakan IDR. Nah, kemudian kita klik tombol OK. Kemudian yes. Nah, maka akan masuk di bagian bawah ini ya untuk mata uang rupiah. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat mata uang yang lain, misalnya kita ingin membuat mata uang dolar ya. Nah, maka kita klik lagi tombol tambah. Nah, pada bagian nama misalnya kita ketikkan adalah dolar. Nah, nilai tukarnya, nah di sini kita harus tahu ya untuk nilai tukar dolar ya untuk saat ini. Nah, sebagai contoh kita buatkan nilai tukarnya adalah 14.500 sebagai contoh ya. Nah, kemudian negaranya adalah USD ya, Amerika. Nah, kita buatkan nama negaranya adalah USA ya, Amerika. Kemudian simbolnya adalah USD, United States Dollar. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, perhatikan, maka kita sudah memiliki 2 mata uang. Oke? Nah, selanjutnya, di bawah kita klik tombol lanjut. Maka kita masuk ke langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua di sini kita menentukan informasi periode perusahaan, ya, beserta di sini juga kita menentukan nama perusahaannya, beserta alamatnya. Nah, misalnya pada bagian nama perusahaan, ya, di sini kita ketikkan PT XYZ ya sebagai contoh. Nah, alamatnya ini boleh kita ketik misalnya saja Jalan Ayahanda ya. Ayahanda nomor 99. Oke. Nah, kemudian pada bagian tanggal mulai, nah di sini kita menentukan tanggal mulai atau tanggal tutup buku ya untuk perusahaan tersebut. Nah, misalnya sebagai contoh kita buat di sini adalah pada tanggal 31 Mei ya, pada tanggal 31 Mei 2022. Nah, selanjutnya pada tahun fisikal kita buatkan 2022 ya. Default periodenya adalah bulan 6 ya, tahun 2022 dan seterusnya. Dan mata uang yang kita gunakan adalah rupiah. Nah, kalau sudah kita klik lanjut. Nah, maka masuk langkah yang ketiga. Nah, di langkah yang ketiga ini kita menentukan informasi pajak perusahaan. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Pada bagian NPWP, nah di sini bisa kita masukkan nomor NPWP ya, perusahaan tersebut. Kalau dia perusahaan tersebut memiliki nomor NPWP. Nah, nanti bisa diisi ya di sini. Ada juga di sini nomor seri faktur pajak. Ya. Nah, selanjutnya kita klik tombol lanjut. Masuk langkah yang keempat. Di langkah yang keempat ini kita menentukan daftar akun. Ya, daftar akun. Nah, di sini sudah ada daftar akun yang sudah disediakan, ya. Juga kita bisa langsung menentukan saldo awal untuk daftar akun tersebut. Nah, walaupun kita setelah menyelesaikan langkah untuk persiapan mahir ini, kita juga boleh membuat daftar akun tersebut ya. Nah, seperti pada pertemuan akurat yang kedua
ya. Nah, silakan ya untuk adik-adik mahasiswa yang sedang belajar Accurate dan juga sobat cerdas, ya, boleh dilihat Accurate bagian yang kedua, ya, cara untuk membuat daftar akun. Nah, ini kita abaikan saja ya. Kita klik tombol lanjut. Nah, maka kita masuk langkah yang kelima. Nah, di langkah yang kelima ini kita ya mengatur atau menentukan akun default mata uang. Ya. Nah, maka ini bisa kita atur. Ya. Kita bisa pilih di sini adalah apa nama akun untuk hutang, kemudian apa nama akun untuk piutang, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk adik-adik mahasiswa yang sedang belajar Accurate dan juga sobat cerdas, ya, jika kalian masih ingat, nah, untuk mengatur akun default mata uang ini, ya, selain di langkah yang kelima ini, kita juga bisa atur pada bagian menu persiapan ya, pada bagian menu persiapan, kemudian preferensi, ya. Nah, semoga masih diingat ya. Nah, silakan ditonton videonya pada Accurate bagian yang pertama, bagian yang kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat ya. Nah, silakan supaya Anda lebih paham. Nah, selanjutnya kita klik tombol lanjut. Nah, kita masuk ke langkah yang keenam. Nah, di langkah yang keenam ini, kita menentukan syarat pembayaran ya untuk penjualan dan juga pembelian. Nah, kalau kita ingin membuat syarat pembayarannya atau terminnya, maka di sebelah kanan kita klik tombol tambah. Nah, maka misalnya ya, kita ingin membuat syarat pembayaran itu adalah 2/10 N/30. Maka kita buatkan di sini jika membayar antara 10 ya. 10 hari akan dapat diskon 2, jatuh temponya 30. Gitu ya. Keterangannya kita buat misalnya 2/10 N/30. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, selanjutnya misalnya kita ingin membuat syarat 3/10 N/30. Maka kita klik kembali tombol tambah. Kita buatkan jika membayar antara 10, jatuh tempo akan dapat diskon 3, jatuh temponya 30. Nah, keterangannya kita buat 3/10 N/30. Kemudian OK. Nah, begitu seterusnya untuk membuat syarat pembayaran yang lain. Nah, kemudian di bagian bawah ini kita menentukan pajak ya. Pajak yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, maka caranya bisa diklik tombol tambah ya untuk membuat pajaknya. Nah, untuk adik-adik mahasiswa dan juga sobat cerdas, jika kalian masih ingat untuk membuat pajak ini bisa juga kita ambil dari menu daftar ya, dari menu daftar kemudian daftar lain, kemudian kode pajak. Ya, sama saja caranya. Oke? Nah, untuk yang ini kita abaikan saja. Kita klik lanjut. Nah, maka kita masuk ke langkah yang ketujuh. Nah, di langkah yang ketujuh, kita menentukan tipe pelanggan. Nah, untuk perusahaan kita ini, ya, kita bisa tentukan tipe pelanggannya. Maka, kita klik tombol tambah. Nah, misalnya kita buat pelanggan umum, ya. Pelanggan umum. Oke. Kita klik tombol tambah lagi. Satu lagi kita buat misalnya adalah pelanggan tetap. Oke. Nah, maka kita sudah memiliki dua tipe pelanggan ya, pelanggan tetap dan pelanggan umum. Nah, selanjutnya di bagian bawah kita bisa menentukan metode pengiriman. Ya, pengiriman barang pada saat barang itu kita jual. Ya. Nah, ini boleh dilengkapi ya. Nah, untuk saat ini kita abaikan saja. Kita klik tombol lanjut. Nah, kita masuk langkah yang ke-8. Nah, di langkah yang ke-8 ini kita menentukan data pelanggan atau customer. Ya. Nah, untuk
adik-adik mahasiswa yang sedang belajar akurat dan juga sobat cerdas, jika kalian masih ingat, kita bisa membuat data pelanggan ini pada bagian dari menu daftar, kemudian kita pilih pelanggan. Begitu ya. Jadi boleh juga dibuat dari sini. Nah, misalnya ya, kita klik tombol tambah. Nah, misalnya nama pelanggannya kita buatkan adalah Adinda. Kemudian kita klik di atas termin. Nah, di termin ini kita pilih syaratnya, misalnya 2/10N/30. Nah, kemudian saldonya misalnya adalah 5 juta. Nah, kalau sudah kita klik tombol OK. Nah, perhatikan kita sudah memiliki satu pelanggan. Ya. Begitulah selanjutnya untuk membuat pelanggan-pelanggan yang lain. Oke. Nah, kita lanjut. Maka selanjutnya langkah yang ke-9. Nah, di langkah yang ke-9 kita menentukan pemasok. Nah, pemasok ini juga bisa kita tentukan atau kita buat dari menu daftar, kita pilih pemasok. Oke, jadi sama caranya ya. Nah, misalnya untuk saat ini kita buat ya, pemasoknya kita klik tombol tambah. Nah, pada bagian nama pemasok, misalnya kita buatkan contoh ya, PT Rahasia. Kemudian kita klik termin. Misalnya terminnya kita buat 3/10N/30. Nah, kemudian saldonya kita buat contohnya 10 juta. Kalau sudah, kita klik tombol OK. Nah, perhatikan kita sudah memiliki satu pemasok. Gitu ya. Nah, begitulah seterusnya untuk membuat pemasok yang lain. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang ke-10. Nah, di sini kita bisa menentukan proyek atau departemen yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ya, jika perusahaan tersebut memiliki proyek. Nah, apalagi kalau misalnya perusahaan tersebut adalah perusahaan jasa, misalnya perusahaan jasa untuk membuat jembatan, ya, perusahaan jasa untuk membuat jalan raya dan seterusnya. Maka di sini bisa dimasukkan proyeknya atau departemennya. Begitu ya. Nah, bisa juga kalau misalnya dia itu perusahaan dagang, bisa juga kita masukkan departemennya, kita tentukan departemennya. Misalnya ada departemen akuntansi, ya, departemen keuangan, ya, departemen pemasaran, ya, departemen personalia dan seterusnya. Nah, untuk saat ini kita abaikan ya. Kita klik tombol lanjut. Nah, kita masuk ke langkah yang berikutnya, ya. Di sini kita menentukan gudang. Ya, jika perusahaan tersebut memiliki gudang, maka bisa kita lengkapi ya, bisa kita isi. Kita daftarkan di sini. Dan juga menentukan kategori barang. Ya. Nah, kalau misalnya perusahaan dagang, misalnya perusahaan dagang elektronik, barang-barang elektronik, maka kategori barangnya bisa kita buat. Misalnya kategori untuk barang kulkas. Kemudian kategori untuk laptop, kategori untuk AC. Nah, dan lain-lain, gitu ya. Kita klik tombol lanjut. Nah, maka kita masuk ke langkah yang ke-12. Nah, di langkah yang ke-12 ini, kita menentukan akun default barang. Ya, akun default barang. Nah, untuk langkah yang ke-12 ini wajib harus diisi. Ya, wajib harus diisi. Jadi ini tidak boleh kosong. Ya. Nah, maka kita isi ya. Untuk yang pertama, di sini kita pilih ya. Kita klik tombol sebelah kanan, kemudian kita klik tombol akun baru. Nah, kemudian di sini kita bisa ya tentukan nomor akunnya. Kita ganti ya, contohnya misalnya adalah 1105 sebagai contoh. Nah, namanya adalah persediaan. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, maka masuklah
akun persediaan ya, pada bagian persediaan. Nah, selanjutnya berikutnya kita membuat akun untuk penjualan. Kita klik tombolnya, kita pilih di sini ya, akun baru. Nah, nomornya kita ganti misalnya menjadi 2101. Namanya adalah penjualan. Oke. Nah, kemudian retur penjualan ya, kita klik akun baru. Nah, ini kita ganti menjadi 2102. Nah, namanya kita buat retur penjualan. Oke. Nah, selanjutnya diskon barang ya. Diskon barang penjualan. Kita klik, kita pilih akun baru. Nah, nomornya kita buat 2103. Nah, kita buat namanya adalah potongan penjualan atau ya, diskon penjualan ya. Diskon penjualan. Nah, kemudian kita berikutnya adalah membuat akun barang pengiriman. Nah, kita pilih. Nah, di sini kita pilih akun baru. Nah, tipenya adalah persediaan ya. Nomornya ini kita ganti. Misalnya adalah 1106 ya. Ini kita buat adalah barang pengiriman. Kita klik OK. Nah, kemudian harga pokok penjualan ya. Kita klik tombolnya, kita pilih akun baru. Nah, tipenya adalah tipe akunnya harga pokok penjualan ya. Nah, nomornya kita ganti menjadi contohnya 5101. Nama akunnya adalah HPP ya. Nah, berikutnya adalah retur pembelian. Ya, kita klik, kita buat akun baru. Nah, tipenya adalah persediaan. Oke. Nah, di sini kita buat namanya adalah retur pembelian. Nah, kita klik OK. Nah, berikutnya kita buat untuk akun biaya ya. Kita klik tombolnya, kita pilih akun baru. Nah, tipenya adalah beban ya. Nah, kita ganti nomornya. Misalnya 6101. Kita buatkan ini adalah beban ya. Atau biaya begitu ya. Atau kita buatkan ini adalah biaya atau beban operasi ya. Beban operasi. Nah, selanjutnya kita membuat akun barang belum ditagih. Ya, akun barang belum ditagih. Kita klik, kita pilih akun baru. Nah, tipenya adalah hutang lancar lainnya. Nah, ini kita ganti nomornya, misalnya adalah 2103. Nah, kita buatkan di sini adalah barang belum ditagih. Kemudian kita klik OK. Nah, jika muncul pesan seperti ini, artinya nomor akun tersebut sudah ada ya. Maka kita ganti misalnya menjadi 2107 ya. 2107. Oke. Nah, maka sudah selesai ya. Inilah untuk langkah yang ke-12. Langkah ini wajib harus diisi untuk akun-akunnya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang ke-13. Nah, di sini kita menentukan akun default pesanan produksi. Nah, ini bisa kita gunakan ya, bisa kita pilih akun-akunnya. Tetapi untuk saat ini kita abaikan saja ya. Kita klik lanjut. Nah, kita masuk ke langkah yang ke-14. Di langkah yang ke-14 kita memilih ya metode yang digunakan ya untuk menilai persediaan. Nah, ada dua yang disediakan ya, metode rata-rata dan juga FIFO, first in, first out.
Nah, yang direkomendasikan adalah metode rata-rata. Oke, kita lanjut. Nah, langkah selanjutnya ya, langkah yang ke-15, kita menentukan informasi barang atau menentukan daftar barang dagangan. Nah, untuk adik-adik mahasiswa yang belajar akurat dan juga sobat cerdas, jika kalian masih ingat, untuk membuat data barang dagangan, kita bisa buat dari menu daftar, kemudian kita pilih barang dan jasa. Ya, boleh juga dari sini. Oke. Nah, misalnya ya, ini kita klik tombol tambah. Nah, misalnya untuk nama barang yang mau kita buat, contohnya adalah laptop ya. Laptop Asus sebagai contoh. Nah, kemudian kategorinya apa? Nah, di sini bisa kita pilih kategorinya. Nah, ini masih kosong karena tadi kita tidak membuat kategori, ya. Nah, selanjutnya kuantitasnya berapa? Jumlah unitnya. Misalnya adalah 100. Kemudian unitnya, satuannya misalnya adalah pieces atau unit, ya. Kemudian harganya misalnya adalah 7 juta. Kemudian kita klik di bagian atas ini, tab ya, tab penjualan pembelian. Nah, harga jualnya misalnya kita buatkan 8 juta. Nah, di sini kita bisa menentukan diskon, kemudian kita bisa menentukan kode pajak untuk transaksi penjualan. Dan juga bisa kita tentukan ya, pemasok utamanya, kemudian kode pajak untuk transaksi pembelian. Boleh dilengkapi. Nah, ini kita okekan saja. Nah, perhatikan, maka kita sudah punya satu nama presiden kita, ya. Nah, begitulah caranya untuk membuat daftar persediaan yang lain. Kita lanjut. Nah, kita masuk langkah yang ke-16. Di langkah yang ke-16 ini kita menentukan tipe aset tetap kena pajak. Nah, di sini artinya kita menentukan kelompok aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, misalnya kita klik tombol tambah, kita buatkan kelompoknya. Sebagai contoh misalnya adalah gedung ya. Nah, kemudian di sini kita pilih metode penyusutannya. Kita pilih misalnya adalah metode garis lurus. Estimasi umur pajaknya untuk gedung misalnya adalah 20 tahun. Maka pada bagian tarif penyusutan pajak otomatis akan tampil 5%. Kalau sudah kita klik OK. Maka tampil di sini adalah kelompok aktiva tetap untuk gedung. Kalau kita ingin membuat yang lain, misalnya kita klik tombol tambah, misalnya untuk peralatan. Metode yang kita gunakan garis lurus. Estimasi umur pajaknya misalnya 9 tahun. Kemudian OK. Nah, begitu seterusnya untuk membuat kelompok aktiva tetap yang lain. Nah, kita klik tombol lanjut. Nah, kita masuk ke langkah yang ke-17. Nah, di sini kita menentukan nama-nama daripada aktiva tetap tersebut ya. Tipe aset tetapnya ya. Nah, misalnya kita klik tombol tambah. Nah, untuk kelompok gedung, nah ini bisa kita bagi apa namanya. Misalnya di sini kita buatkan gedung kantor untuk namanya. Kemudian ini tipe aset tetap pajaknya gedung kantor ini adalah bagian daripada kelompok gedung. Nah, metode yang digunakan adalah metode garis lurus. Dan seterusnya ya. Kita klik tombol OK. Kita klik tombol tambah lagi. Nah, misalnya untuk peralatan. Contoh peralatannya itu contohnya adalah printer Canon misalnya ya. Nah, printer Canon ini adalah bagian daripada kelompok peralatan. Kita klik tombol OK.
Nah, tambah lagi, misalnya kita buatkan adalah AC General. Nah, AC General ini merupakan kelompok daripada peralatan. Kita klik tombol OK. Nah, begitulah seterusnya untuk membuat nama-nama aktiva tetap yang lain. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke langkah yang ke-18. Nah, di sini kita menentukan daftar aktiva tetap. Ya, daftarnya. Nah, untuk adik-adik mahasiswa yang sedang belajar akurat dan juga sobat cerdas, ya, untuk membuat daftar aktiva tetap ini, jika kalian masih ingat, kita bisa buat dari daftar, kemudian kita pilih aktiva tetap, kemudian kita pilih daftar aktiva tetap. Itu ya. Jadi caranya sama saja, ya. Langkahnya sama saja. Nah, ini kita abaikan saja, ya. Nah, bagi yang ingin melihat caranya secara lengkap untuk membuat daftar aktiva tetap, nah silakan ditonton video akurat bagian yang ke-11 ya. Nah, di situ sudah lengkap saya jelaskan cara membuatnya. Nah, ini kita lanjut ya, kita abaikan saja. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang ke-19. Nah, di langkah yang ke-19 ini, di sini kita bisa menentukan neraca percobaan. Ya, neraca percobaan. Nah, ini kita abaikan saja. Kita klik tombol lanjut. Nah, maka kita masuk ke langkah yang terakhir ya, langkah yang ke-20. Nah, di sini hanya memberikan penjelasan ya untuk preferensi perusahaan. Artinya, ya, jika kita sudah selesai membuat data perusahaan baru ini, kita masih boleh mengatur preferensi perusahaan pada menu yang lain ya, pada menu yang lain setelah kita membuat file perusahaan ini ya, masih bisa diganti, masih bisa dirubah ya. Nah, jika sudah selesai, maka di bagian bawah kita klik tombol lanjut. Nah, maka akan tampil ya, selamat, sekarang Anda siap menggunakan akurat. Artinya kita sudah menyelesaikan langkah-langkah membuat file perusahaan baru ya, melalui persiapan mahir. Nah, maka yang terakhir kita klik tombol selesai. Nah, itulah cara kita ya, langkah-langkah untuk membuat file perusahaan baru melalui ya persiapan mahir. Oke? Nah, semoga dapat dipahami ya. Nah, sebelum kita akhiri, saya mau mengingatkan ya, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar akurat dan juga sobat cerdas, untuk lebih jelasnya silakan ditonton video dari akurat yang pertama sampai yang ke-11, sehingga Anda lebih mudah untuk memahaminya. Nah, bagi yang belum subscribe, nah silakan ya di-subscribe channel ini, sehingga channel ini semakin berkembang berbagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Nah, cukup sekian dulu topik kita kali ini. Kita akan berjumpa kembali di topik-topik yang akan datang.